Tidak boleh berikan zakat kepada orang kaya kecuali 5 orang kaya. Siapa saja? Yang pertama, li ghazin fi sabilillah, itu orang kaya yang berjuang di medan perang, berjihad. Dia termasuk orang yang boleh terima zakat walaupun kaya. Yang kedua, auli amil alaihim, untuk amil. Di masa Umar bin Al-Aziz, yaitu khalifah yang paling jujur di masa Bani Umayyah, 2 tahun beliau memerintah. Allah kirimkan keberkahan sampai si miskin pun tak mau terima zakat. Semua mengatakan kasih ke rumah samping aja, dia lebih miskin. Diantar ke sana, yang itu pun mengatakan kasih ke sana aja, di sana lebih miskin. Semua nolak, padahal miskin semua. Akhirnya bingung panitia mau kasih ke siapa, tak ada yang mau terima. Dia orang-orangnya nalom kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita. Di minggu yang lalu kita sedang membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, dan yang sudah kita bahas yaitu fakir, miskin, kemudian amil, dan mu'allafatu qulubuhum, orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam dan kita ingin menguatkan Islamnya melalui zakat. Dan yang terakhir yaitu ar-riqab, budak yang ingin membebaskan dirinya. Nah, tentu budak hari ini itu sudah tidak lagi ditemukan, maka tertinggallah 7 dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Kita sudah bahas 5, masih tersisa 3. Kelompok ke-6 kita sambung. Kelompok ke-6 yang berhak menerima zakat adalah al-gharimun, yaitu gharim. Siapa itu al-gharimun? Wahumul madinun sawa'un istadana al-madin inda Syafi'iyah wal Hanabilah li nafsihi aw li ghairi. Jadi yang disebut gharimun, gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang, baik hutang itu dia lakukan atas kebutuhan dirinya sendiri atau dia lakukan di atas kebutuhan selain dirinya. Nah, jadi di sini gara-gara berhutang maka dia terlilit hutang, yaitu sampai ajazu an wafaiha, nak sanggup lagi bayar hutang. Udah berhutang
kemudian dia tak punya harta untuk membayarnya, maka boleh diberikan melalui zakat, ya. Yaitu sejumlah hutang yang dia terlilit. Artinya hutang itu bisa dibayarkan sepenuhnya oleh zakat, bisa dibayarkan setengahnya, atau bisa dibayarkan seperempatnya. Itu tergantung sekali dengan jumlah harta yang tersedia dan jumlah hutang yang dilakukan atau dialami oleh orang yang sedang terlilit hutang. Nah, ada pandangan yang menyebutkan tentang hutang yang bagaimana yang menyebabkan boleh kita memberi zakat kalau seandainya orang tersebut terlilit hutangnya. Sebahagian besar para ulama itu mensyaratkan, yaitu selama hutang itu hanya yang urusannya berhubungan dengan syariat, ya, li amrin masyru', yang berhubungan dengan syariat. فإذا كانت استدانتهم لأمر غير مشروع فلا يعطون من الزكاة. Kalau seandainya hutang itu terjadi bukan karena urusan-urusan yang berhubungan dengan syariat, maka tak perlu diberikan zakatnya. Ya, contohnya ketika seseorang berhutang lalu terlilit, tapi hutangnya dalam keadaan maksiat, terlilit dalam maksiat, maka tidak bisa digantikan dengan zakat. Jadi hutang yang masyru' itu contohnya hutang yang berhubungan dengan syariat, yang boleh kita tolong orang itu dengan zakat adalah baik dia berhutang atas nama dirinya sendiri. Contoh, dia fakir atau miskin, lalu dia berhutang di kedai kelontong untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan ternyata terlilit hutang sampai tidak sanggup bayar. Nah, ketika pemerintahan setempat, artinya kalau posisi kampung, berarti pemerintah kampung mengetahui kalau ada warganya yang fakir atau miskin telah terlilit hutang sampai tidak sanggup bayar, maka dibolehkan zakat yang terkumpul di kampung untuk dibayarkan atau dilunasi hutang-hutangnya. Berarti itu dia berhutang di atas nama syariat. Kenapa berhutang atas nama syariat? Karena syariat yang menyuruh untuk menghidupi diri dan keluarga, tapi kebetulan posisi dia Allah takdirkan miskin, jadi dia tidak keluar dari syariat, dan tidak boleh pun tidak makan-makan, karena Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi sampai misal dia punya prinsip tidak berhutang, tapi tidak makan-makan sampai mati, nah, itu tidak boleh juga. Karena Rasulullah mengatakan bahawa meminta-minta itu tak boleh kecuali dia sudah dalam keadaan benar-benar terjepit, tak tahu lagi gimana, baru dia boleh meminta-minta, baik meminta sedekah maupun meminta-minta hutang. Nah, kebetulan tak sanggup bayar lagi, maka zakatlah yang menjadi salah satu solusi. Oh, kalau hutang dia tidak banyak dan orang yang
kelompok gharim ini juga tak banyak, maka dilunasi saja oleh zakat. Datangi kedai kelontongnya, langsung lunasi. Jadi karena ini tujuannya untuk bayar, mengurangi hutang, maka jangan kasih ke orang itu, kasihnya ke orang yang beri hutang. Karena kalau kita kasih ke orang tu kena bayar hutang, Pak Imrukok lah. Mutang, kasih zakat, masuk kategori terlilit hutang. Bukan dia bayar hutangnya, dia beli rokok lagi. Nah itu jangan begitu. Jadi ajak dia ke toko tempat dia berhutang. Nah di situ kita lakukan transaksi bahwa kita telah memberikan zakat untuknya untuk melunasi hutangnya. Karena banyak saya lihat orang hari ini kasih hutang, kasih uang zakat ke orang yang terlilit hutang tapi tidak digunakan untuk bayar hutang. Bisa jadi toko itu toko kita sendiri, Pak, dan yang sudah kena zakatnya kita. Jadi kita yang punya toko, kita yang kena zakat. Kita lihatlah di antara orang yang berhutang ternyata ada si miskin, si fakir yang tidak sanggup lagi melunasi hutang. Nah, bolehkah pemilik toko membayar hutang kepada pelanggannya sendiri yang terhutang karena kemiskinannya? Jawabannya boleh, karena memberi zakat itu asal sudah masuk kelompok gharim, siapa saja boleh, baik pelanggan sendiri ataupun orang lain, terserah. Jadi gimana caranya itu? Panggil saja dia, panggil, nyompat, nah zakat lo, ini saya ada zakat, ini hutang kamu di Kedis sebanyak 1 juta. Ya, karena ada berapa orang yang berhutang, maka saya berikan zakat atas nama gharim, atas nama orang terlilit hutang untuk 3 orang. Ini tahun ini saya bayarkan hutangmu 500 ribu dulu per orang, misal, boleh. Tapi kalau cuma dia sendiri yang berhutang sampai kita lihat keadaannya betul-betul miskin, tapi syaratnya nak mampu bayar, Pak, ya? Bukan penipu. Kita jangan salah langkah juga. Kita karena mendengar bahwa pemilik toko boleh membayarkan zakat kepada pelanggan yang terlilit hutang, akhirnya yang menipu kita pun kita bayarkan dengan zakat, padahal dia bukan termasuk golongan terlilit hutang. Memang tukang penipu, tak boleh kita memberikan zakat untuknya. Jadi harus recheck dulu apakah dia dalam keadaan miskin. Jadi dia kalau berhutang atas nama pribadi baru boleh dikasih zakat. Syaratnya dia fakir atau miskin, itu syaratnya, fakir atau miskin. Ada orang kaya berhutang di toko kita, tidak bayar-bayar, bolehkah kita mengambil zakat kita sendiri untuk melunasi hutang dia ke kita? Tidak boleh, karena dia tidak masuk golongan fakir miskin. Jadi kayak mana caranya? Ja rumah me parang, ya, datang ke rumah dia bawa parang, kemudian suruh bayar hutang, nggak bisa diganti dengan zakat. Jadi betul-betul syaratnya fakir atau miskin. Karena di sini disebutkan orang yang berhutang istadana li nafsih lam yu'ta illa iza kana faqiran. Kalau dia berhutangnya atas nama pribadi untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, tidak boleh dikasih zakat kecuali syaratnya dia fakir. Syaratnya dia fakir kalau berhutang atas nama diri sendiri. Nah, itu tipe pertama yang boleh kita kasih, yaitu orang yang berhutang karena menghidupi diri dan keluarga, lalu dia terlilit hutang tak sanggup bayar, maka zakat boleh kita berikan kepadanya untuk mengurangi hutangnya. Nah, kelompok kedua yang boleh juga kita beri zakatnya adalah orang-orang yang berhutang istadana
li islahi zatil bayyin walau baina ahli zimmah. Dibolehkan memberi zakat kepada orang yang berhutang bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berhutang untuk urusan kemaslahatan orang banyak. Salah satunya islah zatil bayyin, iaitu dia mengislah di antara kelompok yang bertikai. Walaupun yang bertikai itu baina ahli zimmah, di antara orang-orang yang ahlu zimmi. Ahlu zimmi itu bukan orang Islam. Contohnya ahlu zimmi itu orang kafir yang sudah dilindungi di negara Islam dan mereka membayar pajak dan mereka tidak mengganggu stabilitas negara Islam. Mereka yang bertengkar dengan kelompok mereka, lalu kita mencoba memperbaiki hubungan itu, namun sampai mengeluarkan dana. Nah, contoh di sini Pak, misal di kampung kelompok yang karu, contohnya ada dua kubu yang ribut, sudah sampai ributnya sudah tingkat tinggi, sudah mulai hampir menumpahkan darah. Lalu Pak Kecik bertindak memperbaiki hubungan itu, diislah, dan ternyata membutuhkan biaya. Apakah contohnya diberi syarat, pokoknya kami baru mau kalau seandainya tuntutan kami dipenuhi, apalah misal, atau untuk membuat perdamaian harus beli seekor sapi untuk bisa makan bersama. Akhirnya Pak Kecik belah lemah, contoh, sampai habis uangnya, terlilit utang. Nah, bolehkah memberi zakat? Maka orang yang begini sampai habis hartanya memperbaiki urusan rakyat, memperbaiki hubungan di antara yang merusak persatuan di antara rakyatnya, maka dibolehkan fayu'ta min sahmil gharimin, dibolehkan memberikan zakat untuk yang model begini, walau kana ghaniyan. Nah, yang begini walaupun kaya pun boleh. Ada orang kaya kampung, demi memperbaiki pertikaian di kampung seperti tadi, dia keluarkan uangnya sampai ratusan juta atau puluhan juta. Akhirnya beliau terutang, walaupun pada dasarnya beliau kaya dan kita yakin beliau sanggup untuk memiliki harta itu kembali, tapi dibolehkan memberikan zakat kalau dia sampai terutang gara-gara urusan masalah masyarakat atau masalah umum. Nah, ini walaupun kaya pun tak mengapa, boleh diberikan zakat. Tapi tadi yang berutang untuk kebutuhan pribadi hanya boleh diberikan zakat kalau dia masuk kategori fakir atau miskin. Tapi kalau kita berhutang kerana urusan memperbaiki urusan umum, maka dibolehkan memberikan zakat untuknya walaupun posisi dia kaya. Jadi ini sama seperti amil, Pak. Amil itu walaupun kaya boleh menerima zakat karena zakatnya dihitung karena tugasnya sebagai amil, bukan karena kaya atau miskin si amil. Atas nama sudah di SK-kan, walaupun dia masuk golongan orang kaya, karena dia sebagai amil yang sah, tetap boleh diberikan zakat untuknya. Nah, jadi amil kaya boleh. Kemudian ini orang yang terlilit utang kebutuhan umum, walaupun kaya boleh diberikan zakatnya. Ada hadis Nabi SAW, yaitu Rasulullah mengatakan, la tahillu sadaqah li ghaniyin illa khamsah, tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya kecuali 5 orang kaya. Tidak boleh berikan zakat kepada orang kaya kecuali 5 orang kaya.
Siapa saja? Yang pertama, li ghazin fi sabilillah, itu orang kaya yang berjuang di medan perang, berjihad. Dia termasuk orang yang boleh terima zakat walaupun kaya. Yang kedua, auli amil alaihim, untuk amil yang kaya boleh. Yang ketiga, auli gharim, ataupun orang yang terlilit hutang yang sifatnya seperti tadi maslahat umum, walaupun dia kaya boleh terima zakat. Auli rajulin ishtaraha bimalih, atau budak yang ingin membeli dirinya sendiri atau membebaskan dirinya dengan hartanya, ya, budak yang ingin membebaskan diri, itu walaupun dia kaya tapi kita boleh bantu dengan zakat untuk membebaskan perbudakan di atasnya. Dan yang terakhir, auli rajulin lahu jar miskin fatasaddaqa 'alal miskin fa ahdal miskin ilaihi, atau seseorang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu dia memberi zakat kepada tetangganya yang miskin, tapi si miskin itu kembali menghadiahkan harta itu kepada orang kaya tadi. Jadi si kaya kasih zakat ke orang miskin, si miskin itu rupanya mengembalikan zakat yang dia terima berbentuk hadiah kepada orang kaya tadi, ya, dengan mungkin karena bersyukur, berterima kasih. Nah, itu sebenarnya uang zakat, cuma si miskin setelah terima zakat beli hadiah untuk membalas kebaikan si kaya. Berarti kan peng zakat balik dalam kurung kaya, hanya tapi je kan, itu boleh, karena sudah berubah statusnya dari harta zakat berubah menjadi hadiah. Jadi cuma 5 orang kaya ini yang boleh terima zakat. Yang lain itu disebut muzaki, pemberi zakat, ya. Jadi jangan sampai orang kaya merasa menjadi mustahik zakat. Jangan merasa sampai orang terima zakat kerana hanya penyakit, Pak. Nanti dalam kampung orang kaya 100 kakak, miskin 100 kakak. Begitu diberikan zakat kepada orang miskin, orang kaya komplain, kamu hanya merempok kau. Ini penyakit orang kaya yang bakhil bin bahlul. Seharusnya orang kaya kasih zakat, jangan terima zakat. Saya lihat ini penyakit ni kalau dalam urusan zakat fitrah paling banyak tu. Itu diberikan kepada fakir miskin, orang-orang kaya malah menanyakan ke panitia, hai kamu hanya merempok kau zakat fitrah. Aduh, ini akibatnya karena tak pernah mengaji, jadi tak tahu mana seharusnya dia merasa diri. Orang kaya itu tak boleh terima zakat, ya. Makanya kadang-kadang yang membuat kaya itu hati. Ada orang miskin hatinya kaya, Pak. Dia tak merasa bergantung pada manusia, dia hidup ala kadarnya. Itulah orang-orang yang paling hebat di sisi Allah. Ada orang-orang yang buruk di sisi Allah, apa? Orang yang diberi rezeki oleh Allah banyak, nikmatnya banyak, tapi dia terus merasa miskin. Ini orang-orang yang terburuk di sisi Allah. Makanya saya heran kalau ada mahasiswa yang dapat beasiswa, tapi ayahnya kaya, hanya gara-gara ketika diminta syarat harus memfoto rumah. Itu kan mahasiswa tu kalau mau dapat beasiswa tu disuruh foto rumah, foto ampere listrik. Yang difoto bukan rumah dia, Pak, kandang bebek di belakang rumah dia difotonya. Ampere di kandang bebek itu difotonya. Surat miskin tinggal hubung paksa Pak kecil baca, teken aja katanya. Dia bilang darah itu merah jenderal, peh teken. Dah teken ribut, terpaksa teken surat miskin. Dapat beasiswa, padahal itu haknya orang miskin, haknya mahasiswa yatim miskin. Tapi karena orang kaya mengelabui,
Lalu dia bilang orang anak long semenjak ajak kuliah alhamdulillah nak merempak beasiswa. Nya ada orang kasihin, hai bangai. Kena takah bangai katanya. Hana malai bacu pi. Udah kaya kemudian minta surat miskin. Jadi ini tak boleh, haram ini. Makanya anak itu dah selesai kuliah apa nak jadi apa-apa. Tak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Menipu dari awal. Kuliah dengan peng harum. Nyani hanjir. Ya. Dulu di masa Umar bin Abdul Aziz, orang miskin terima zakat. Waktu diberikan zakat semua menolak. Di masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah yang paling jujur di masa Bani Umayyah. 2 tahun beliau memerintah. Allah kirimkan keberkahan sampai si miskin pun tak mau terima zakat. Semua mengatakan kasih ke rumah samping aja, dia lebih miskin. Diantar ke sana, yang itu pun mengatakan kasih ke sana aja, di sana lebih miskin. Semua nolak, padahal miskin semua. Akhirnya bingung panitia mau kasih ke siapa, tak ada yang mau terima. Di orang-orangnya nalom kena olom. Inilah makanya zakat itu ditolak, terutama kita yang kaya. Kita itu kalau tahu diri bahwa kita ni punya harta bisa hidup sebulan, gaji keluar sendiri di ATM, baik dia terima zakat haram. Walaupun guru ngaji, ustaz tak boleh terima zakat, kerana cuma 5 orang kaya tadi yang boleh terima zakat. Itu mana orang kaya yang sedang berjuang fi sabilillah. Fi sabilillah itu medan perang maksudnya. Lalu orang kaya yang jadi amil, itu orang kaya yang berhutang untuk kebutuhan umum, kemaslahatan umum. Lalu orang kaya yang berusaha membebaskan dirinya dari perbudakan, tapi dia sebenarnya punya harta, tetap boleh dibantu. Lalu orang kaya yang dapat hadiah dari orang miskin yang dizakatkan. Jadi hati-hati, jangan mengira asal sudah jadi guru ngaji, padahal kok kaya kah guru beratnya. Jamaahnya aja pakai becak, dia pakai Innova. Jamaahnya pakai becak, dia pakai Innova. Rumahnya Masya Allah, hanya gara-gara nak mengajar TPA kan terima zakat, kena dong. Itu harus dihindari itu. Jadi pakai hati untuk urusan zakat, termasuk harus menseleksi diri. Jangan mesunuh-sunuh bak terima zakat, tapi bersunus-sunuslah dalam keadaan memberi zakat. Nah, jadi ini yang disebut dengan gharim, yaitu orang yang terlilit hutang, baik untuk kebutuhan pribadi, syaratnya miskin, atau berhutang karena kebutuhan umum. Dan kita tahu itu orang kaya itu dia yang memperbaiki hubungan di kampung, tapi banyak uangnya keluar. Akhirnya dia nak sanggup sekaligus dia bayar hutang itu karena banyak sekali. Boleh dibantu dengan zakat. Apakah nanti bantunya seluruhnya? Ya tergantung. Kalau banyak orang yang terlilit hutang itu banyak sekali di kampung, ya dia beri dulu sesuai dengan jumlah orang. Kalau sedikit bisa dilunasi semua, ya bagus, dilunasi semua. Nah, begitu. Baik, berikutnya, jadi satu lagi catatan Bapak, kalau dia berhutang untuk maksiat, tak boleh dikasih zakat. Jadi tadi disebut li amrin masyru', hanya boleh dikasih zakat kalau urusannya urusan yang syariat. Makanya seorang pemain judi online sampai terlilit hutang kerana main judi, nya hanjur zakat Pak. Tak boleh. Misal di kampung ada korban-korban buayan pemain judi-judi online ni. Sekarang kan sedang marak ni, orang-orang sedang hidup dalam keadaan begitu. Walaupun dia terlilit hutang, tapi kerana judi, maka tak boleh diberikan zakat. Tak boleh. Nah, bagaimana kalau orang terlilit hutang dalam urusan riba? Pinjam uang di bank 300 juta, lalu terjadi kredit macet,
tak sanggup bayar, tapi transaksinya transaksi riba, ini juga tidak boleh dibantu dengan zakat. Jadi kalau tadi kan disebutkan kebutuhan pribadi, sekarang kebutuhan pribadinya bukan untuk hidup tetapi untuk bermewah-mewah. Misal orang terlilit hutang karena membeli Pajero, misal beli Pajero 500 juta sampai tidak sanggup bayar lagi, terlilitlah dia hutang. Bolehkah kita kasih zakat? Tidak boleh, karena itu bukan dianggap kebutuhan pribadi, yang kebutuhan tersier, sudah bermewah-mewah. Yang boleh dibantu yang mana Pak? Yang orang-orang miskin yang berhutang di kedai kelontong tadi, yang memang untuk membiayai diri sendiri. Nah, ini baru boleh diberikan zakatnya.